Filipina mas, Malaysia. Indonesia. Sebentar, bukannya Malaysia dia? Indonesia. Upin Ipin merupakan antara produk paling berjaya di Malaysia sehingga bukan sahaja mampu menembus pasaran pelbagai negara, bahkan Upin Ipin ni antara produk Malaysia yang paling berjaya dalam sejarah. Saya tak tahu kenapa segelintir kecil orang Indonesia yang ada. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Media sosial lagi panas banget nih guys. Setelah seorang influencer Indonesia bikin pernyataan kontroversial soal serial animasi Upin dan Ipin, dalam videonya, dia bilang kalau sebenarnya Upin Ipin itu berasal dari Indonesia, tepatnya hasil karya animator dari Bandung dan Jakarta di tahun 2008. Katanya, dulu para animator ini sempat membuat konsep animasi anak-anak. Tapi karena zaman itu, industri digital dan aplikasi belum berkembang seperti sekarang, proyek tersebut kurang diminati di Indonesia. Akhirnya, ide dan konsep animasi itu disebut-sebut dijual ke pihak Malaysia, lalu berkembang jadi serial Upin Ipin yang kita kenal hari ini. Nah, pernyataan ini langsung bikin netizen ribut. Banyak yang percaya karena Indonesia memang punya banyak animator berbakat sejak dulu. Tapi di sisi lain, banyak juga yang membantah dan bilang kalau Upin Ipin tetaplah animasi asli Malaysia karena diproduksi oleh studio Les Kopaku Production dan sudah diakui secara resmi berasal dari sana, yang bikin makin panas. Influencer tadi juga menyebut kalau beberapa animator Indonesia yang dulu terlibat sekarang hidup nyaman dan sukses di Malaysia. Pernyataan itu langsung memancing debat panjang di TikTok dan YouTube. Filipina mas, Malaysia. Indonesia. Sebentar, bukannya Malaysia dia? Indonesia. Indonesia. Aku taunya Malaysia loh. Kan lisensinya udah dibeli. Serius mas? Lisensinya udah dibeli sama Malaysia. Ceritanya gini, 2008. 2008 itu kan ketika kita di televisi masih banyak film-film anak yang menggunakan real artis, anak-anak, Madun, terus ada lagi Doradawati, itu kan masih itu. Teman-teman dari Jakarta dan Bandung itu membuat sebuah animasi yang bersih, ditawarkan ke TV-TV. Upin Ipin ini? Awalnya bukan Upin Ipin, si Arifin. Tapi orangnya sama begini? Dua orang itu tadi, satu orang satu. Oh. Tapi karena nanti permintaan dari baru produksi dia yang baru improvisasi. di-split lah gitu, di-improve. Oh, tadinya punya orang Jakarta sama orang Bandung. Anak-anak Bandung sama anak-anak Jakarta. Animator muda ditawarkan ke TV-TV, ternyata nggak mau. Ada yang mau karena pada waktu itu yang terkenalnya ada orang aslinya. Iya. Sahabat gue, itu ditawarin ke beberapa stasiun televisi, gue nggak bisa spill di sini ya, itu ditolak. Akhirnya dibeli sama Malaysia, diolah dengan budaya Melayu dia yang betul, oh seronoknya, meledak di Malaysia, dibeli sama Indonesia. Tahu nggak sekarang animatornya itu, animatornya sekarang udah hidupnya sangat sejahtera di Malaysia, dan gue udah ketemu, gue berapa kali ke Malaysia dan besok ini gue ketemu mereka lagi. Mereka hidupnya udah, wah apartemennya apa sih, mereka udah mau suruh balik ke Indonesia, nggak mau. Cuman dengan dan tahu nggak satu lagi, dengerin, dan tahu nggak satu lagi, Malaysia ini kolega aku lagi bikin kayak Universal Studio, kayak Disneyland itu di Malaka. Di Malaka itu mau bikin namanya Ipin Upin Timpak. Ipin Upin Timpak itu anggarannya sekitar 20 T. Jadi nama, tunggu dulu, nama Upin Ipin itu atau Ipin Upin itu dibeli dong jadinya ya? Yes. Ada nilai jualnya juga nama tadi? Ipin Upin itu punya orang Indonesia, tapi karena nggak laku dijual di Indonesia, dibeli sama Malaysia. Meledak di Malaysia, dibeli Indonesia, gitu loh ceritanya. Malah mau dijadiin theme park pun itu dijual, dibeli kan mereka kan? Ipin Upin udah punya license-nya, itu udah punya Malaysia. Sekarang mereka lagi mau bikin kayak Universal Studio di Malaka. Malaka itu dari KL sekitar 1,5 jam. Itu kayak Universal Studio, kayak Disneyland. Sampai gue bilang sama bosnya Ipin Upin Timpak, gue bilang, gue kerja sama kalian. Mas, tapi TV Upin Ipin merupakan antara produk paling berjaya di Malaysia sehingga bukan sahaja mampu menembus pasaran pelbagai negara, bahkan wujud cubaan untuk mencuri identiti asal-usul Malaysianya. Upin Ipin adalah produk Malaysia dan selamanya menjadi hak milik Malaysia. Nih guys, siapa yang suka tengok Upin Ipin di sini? Nih, watak mana yang paling hampa minat? Komen sikit.
Upin Ipin ni antara produk Malaysia yang paling berjaya dalam sejarah. Sejak dulu sampai sekarang mesti dapat sambutan. Korang tahu tak yang dulu Upin Ipin ni pun ada dekat Turki dan macam-macam lagi negara. Dan bagus kalau Upin Ipin ni boleh terus masuk ke dalam pelbagai negara sebab keuntungannya pada ekonomi, pada bahasa cukup besar. Apapun terima kasihlah kepada rakyat Indonesia terutamanya sebab mereka ini sejak dulu masih lagi menonton Upin Ipin. Ada dakwaan baru pasal Upin Ipin dan kali ini ia kedengaran lebih masuk akal dari sebelumnya. Ceritanya begini, tahun 2008 sekumpulan animator dari Jakarta dan Bandung kononnya dah cipta watak bernama Si Arifin. Animasi itu ditolak oleh TV Indonesia. Malaysia beli, simpan 2-3 tahun, lepas tu jual balik ke Indonesia dengan nama baru Upin dan Ipin. Cerita tu kedengaran logik, ada nama, ada timeline, ada sebab. Masalahnya, Upin dan Ipin dah tayang di TV9 pada 14 September 2007. Si Arifin kononnya dicipta pada 2008. Anda tak boleh beli sesuatu yang belum wujud lagi. Satu tarikh, dakwaan turun tu. Nama penuh Ipin dalam kartun memang Arifin, tapi ia datang dari nama pencipta kartun tu sendiri, Hajah Ainun Arif. Diorang secara tak sengaja guna nama pencipta Upin dan Ipin sebagai bukti dakwaan itu. Dan ini bukan kali pertama. Tahun 2020, ada video konspirasi watak Fizi dan Sili ini pernah minta maaf secara setaya selepas kontroversi dialog. Tahun 2022, kubur di Palu jadi viral. Sekarang si Arifin 3 kali dakwaan, 3 kali jawapan yang sama. Leskopak tegaskan Upin Ipin karya Malaysia selepas timbul dakwaan daripada Indonesia. Kalau Upin Ipin ni minta maaf bagi laluan tu memang Malaysia punya. Kalau besi yang sana punya memang yang pelik-pelik lah. Tengok ni. Tengok rambut Upin Ipin tu apa dah jadi. Kami yang panjang lah macam tanduk pula. Kurus kering. Kurus kering pula tu lagi. Aduh. Ni siapa punya kerja ni? Guys, Upin Ipin asal Indonesia guys. Tahulah korang king of claim. Tak, benda ni pun kau nak claim. Ya Allah, apa belantak je korang ni. Kena-kena betul lah. Ya, aku baca lah sedikit. Apa ni, Upin Ipin ditubuhkan di Malaysia ni 2007. Tapi diorang kata 2008. Ni apa cerita ni korang ni? Aku yang tak boleh belah tu kau tu. Ditukar nama. Upin Ipin tu jadi Si Arifin. Indonesia. Aku tahunya Malaysia loh. Kan lisensinya udah dibeli. Serius mas? Lisensinya udah dibeli sama Malaysia. Kayak gini, 2008. So si Arifin keluar 2008, lepas tu Malaysia beli, tapi Upin Ipin ditayangkan di Malaysia 2007. Yang waras saja ya. Susahnya jadi orang Malaysia ni. Tu belum lagi yang lagu Hello Kuala Lumpur dah lah kena fitnah, kata Malaysia ni cipta lagu Indo ni Hello Bandung, sedangkan akaun yang buat tu bukan orang Malaysia pun. Dah kena fitnah. Yang ni pun kena lagi. Dan saya bukan nak salahkan warga Indonesia, tapi saya tak tahu kenapa segelintir kecil orang Indonesia yang ada akaun follower yang ramai, dia mesti akan buat benda-benda yang nak gaduhkan Malaysia di Indonesia. Kenapa By the way, kau ada 1.7 subscriber tau, tapi kau boleh post video yang dia punya fakta tak betul. Kalian tahu nggak, banyak orang yang nggak tahu ternyata Upin Ipin itu dari Indonesia aslinya. Dapat 130.000 like yang lagi viral juga. Dan katanya ini memang udah jadi hak miliknya Malaysia. Dan banyak yang bilang juga ini Upin Ipin dulu pakai lagu Padi itu ada kata sahabat. Nah, terus banyak yang beranggapan juga, banyak yang buat videonya juga tentang Upin Ipin ini beneran dari Indonesia apa dari Malaysia sih? Katanya juga di kolom komentar ternyata ini animasi Upin Ipin berasal murni dari Malaysia dan nggak ada dari Indonesia, baru dibeli sama Malaysia. Dan juga ternyata pas dicari di Google itu menemukan bahwa pertama kali ditayang juga di TV9 di Malaysia. Jadi menurut kalian, apakah Upin Ipin ini dari Indonesia apa dari Malaysia? Dan menurut kalian Upin Ipin itu masih kalian nonton apa enggak sekarang juga? Tapi kalau dipikir-pikir, terlepas dari kontroversinya, satu, hal yang nggak bisa dibantah adalah hubungan industri kreatif Indonesia dan Malaysia. Memang sejak lama saling terhubung. Banyak talenta Indonesia yang juga bekerja di luar negeri, termasuk di dunia animasi. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini cuma sensasi media sosial? Atau memang ada cerita besar di balik kesuksesan Upin Ipin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa like serta subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.